Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan seminar rancangan aktualisasi atas nama Firda Dwi Cahya Saputra, SPD, dengan judul Peningkatan Tanggung Jawab Siswa dalam mengerjakan tugas melalui naungan narahubung Kedung dan Jambangan pada siswa kelas 6 SD Negeri Kedung 2, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar dibuka oleh moderator, kemudian paparan dari Mas Firda Dwi Cahya, dan dilanjutkan dengan testimoni mentor dan penguatan dari penguji. Untuk selanjutnya kepada Mas Firda, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Slamet Sugiyarto, MURP, selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Ibu DRA Nani Widyaningsih, SMSI selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak DRS Ustadi MPD selaku mentor. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Firda Dwi Cahya Saputra, kelas B, angkatan 11, nomor absen 2. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Tanggung Jawab Siswa dalam mengerjakan tugas melalui naungan. Naungan adalah narahubung Kedung dan Jambangan pada siswa kelas 6 SDN Kedung 2, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Nah, dalam memilih judul ini atau yang melatar belakangi terpilihnya judul ini adalah di sini ada kondisi geografis lembaga atau SD saya yang berada di daerah pegunungan. Nah, bisa dikatakan terpencil Bapak Ibu. Nah, di sini karena terpencil itu mengakibatkan kurang tersedianya internet atau jaringan WiFi, kurang tersedia. Nah, di sini selama pandemi ini dalam pengerjaan tugasnya dari guru, siswa ini kurang bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap kewajibannya tadi. Nah, oleh karena itu, di sini saya menerapkan kegiatan yang namanya narahubung. Narahubung Kedung dan Jambangan. Kenapa kok Kedung dan Jambangan? Karena di lembaga saya itu SD-nya ada 2 dusun, yaitu Dusun Kedung dan Jambangan di dalam satu desa. Nah, sehingga dapat ditarik sebuah judul yaitu peningkatan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas melalui naungan narahubung Kedung dan Jambangan pada siswa kelas 6 SDN Kedung 2 Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Di dalam rancangan aktualisasi ini tujuannya adalah yang pertama untuk membiasakan siswa dalam mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, memudahkan koordinasi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru di saat pandemi. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan tanggung jawab siswa dalam pengumpulan tugas atau pengerjaan tugas di lembaga SDN Kedung 2 Kabupaten Pasuruan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa kegiatan yang ada di dalam rancangan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, di dalam melakukan konsultasi dengan mentor ini ada
outputnya, yaitu berupa lembar konsultasi. Dan juga ada keterkaitannya dengan aneka, nilai-nilai aneka. Kemudian ada kontribusi juga terhadap tupoksi unit kerja. Di sini saya menggunakan visi dan misi sekolah. Kemudian juga ada penguatan terhadap nilai organisasi. Itu untuk kegiatan 1. Kemudian untuk yang kegiatan 2, yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa kelas 6 mengenai kegiatan naungan ini, narahubung, kedung, dan jambangan, di mana menghasilkan output berupa catatan hasil kunjungan dan juga jadwal kunjungan dalam pelaksanaan naungan ini sendiri. Nah, langsung saja ke kegiatan 3. Di sini yaitu menyusun desain tata cara pelaksanaan naungan. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah rancangan kegiatan, aturan-aturan dalam pelaksanaan naungan, kemudian ada form yang berisi calon nama kelompok dan juga koordinatornya. Nah, langsung ke kegiatan nomor 4. Di sini adalah membuat dan membagikan buku kontrol mengenai tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas. Di sini menghasilkan sebuah output yaitu buku kontrol orang tua. Dan untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 5, yaitu pelaksanaan kegiatan naungan sendiri, yaitu ada tahap 1 sampai dengan tahap 3. Output yang dihasilkan yaitu kuesioner tanggung jawab berkaitan tugas siswa. Kemudian hasil pengisian kuesionernya, dan yang ketiga adalah buku kontrol yang sudah tertanda tangan orang tua. Dan yang terakhir adalah tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya adalah kegiatan yang ke-6. Kegiatan yang 6 di sini yaitu evaluasi mingguan dalam pelaksanaan naungan sendiri, yang menghasilkan sebuah output yaitu buku kontrol yang sudah tertandang wali murid dan juga hasil analisis buku kontrol. Dan untuk kegiatan yang ke-7 yaitu mengumpulkan hasil pengamatan pelaksanaan naungan dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ke-8, yaitu pelaksanaan kuesioner tanggung jawab setelah terlaksananya kegiatan naungan sendiri, di mana output yang dihasilkan nanti berupa ada analisis buku kontrol, hasil analisis buku kontrol. Dan ini ada kegiatan yang terakhir adalah menyusun, di mana nanti di dalam laporan kegiatan yaitu adalah terrealisasinya laporan kegiatan berupa aktualisasi, laporan aktualisasi. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon juga kritik dan saran dari Bapak. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Ya, demikian dari rancangan aktualisasi Mas Firda Dwi Cahya Saputra. Untuk selanjutnya kepada mentor Bapak Dr. Andes Ustadi MPD, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Insinyur Selamat Sejahtera MIRP, Ibu Dr. Nani Janingsih, MSI, tentang rancangan aktualisasi yang dilakukan oleh Mas Firda Dwi Cahya Saputra SPD. Ini SDN Kedung 2 Kecamatan Puspo. Jadi kebetulan beberapa peserta latsar kali ini memang dengan kondisi geografis yang cukup sulit, Pak Selamat. Jadi mungkin ini mereka tidak bisa melakukan inovasi yang lebih. Satu-satunya adalah bagaimana cara mengatasi pembelajaran jarak jauh, itu adalah sebuah kesulitan tersendiri. Kedung ini medannya lebih sulit daripada yang pertama tadi. Jadi sekolah ini memang didirikan untuk supaya anak-anak di situ mau sekolah. Jumlah siswanya nggak mungkin banyak,
Karena hanya 2 dusun yang bisa dicakup, itu pun jaraknya cukup jauh antar desa itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Firda menggunakan narahubung di dusun Kedowung dan di dusun Jambangan. Yang sebelumnya Mas Firda ini melakukan kunjungan ke rumah di pembelajaran, kunjungan kelompok di rumah itu. Tentunya kalau kunjungan mungkin frekuensinya tidak bisa banyak dan pengumpulan tugasnya juga kurang efektif. Maka sebuah inovasi dilakukan oleh Mas Firda dengan menggunakan narahubung. Nah, saya dukung apa yang dilakukan oleh Mas Firda untuk melakukan aktualisasi kegiatan di Latsar CPNS ini. Kami efektif walaupun kami dari dinas untuk melakukan pembimbingan. Begitu pula kami juga menghubungi kepala sekolah mereka masing-masing untuk bisa dibantu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Untuk selanjutnya kepada penguji Bapak Slamet Sugiarto, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Maaf, ini sepertinya sinyalnya untuk trouble. Oke, ketemu kembali Pak Ustadi. Kita ketemu kembali. Terima kasih sudah hadir untuk Firda. Pertanyaan saya pertama, bedanya kalau Mas Agus mau apa? Gimana, Pak? Bedanya karo Mas Agus mau apa? Bedanya? Beda. Ini kan mirip tuh ini kan? Ini kegiatan saya, Pak. Iya, namanya naungan. Iya, kan tadi Mas Agus memakai Google Form itu, Pak. Terus kan nganggo apa? Ini saya lebih menekankan kedisiplinan siswa. Di sini saya menggunakan buku kontrol orang tua juga, Pak. Bedanya liane apa? Kan sama-sama membuat kelompok, sama-sama apa? Ada semacam apa? Kalau di sana narahubung, di sini ada narahubung tuh, kalau di sana tadi koordinator. Kalau kamu meskipun menyebutnya narahubung, tapi di bawah koordinator, kemudian di anu juga sama. Kira-kira apa bedanya lagi? Penekanan kedisiplinan tanggung jawabnya, Pak. Baik, nah ini pesertanya biro, siswanya berapa? 19, Pak. Dan itu pun rumahnya tersebar antara Dusun Kedowung dan Jambangan, Pak. 19. Itu nanti yang dijadikan di Dusun Kedowung berapa, di Dusun Jambangan berapa? Untuk yang di Dusun Kedowung ada 7, yang di Jambangan ada sekitar 13-an, Pak. Terus siapa yang di Jambangan? Padahal di Jambangan itu daerahnya lebih pelosok lagi, Pak. Kalau di siapa koordinatornya nantinya? Koordinatornya benar-benar saya pilih yang bisa bertanggung jawab, disiplin. Jadi ada yang menentukan? Nggih. Ya harus ada kegiatan itulah. Sepertinya belum ada kegiatan Anda menetapkan siswa sebagai koordinator. Kegiatannya itu ini di gimana? Belum ada Anda menetapkan siswa sebagai koordinator. Kemarin ada yang kegiatan
Ini Pak, kegiatan nomor 2 ini Pak. Ya, Tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan 5. Tahapan kegiatan berapa? 2. Oh, inilah Pak, kegiatan nomor 3 Pak. Kegiatan nomor 3. Yang dalamnya yaitu ada penentuan aturan naungan dan juga ada pembuatan form calon daftar nama kelompok dan koordinator dalam pelaksanaan naungan. Ya ditetapkan saja, jangan calon. Langsung Oh. ada tahapan penetapan. Nggih. Langsung ada tambahan tahapan penetapan koordinator. Itu. Nggih, Pak. Ya ditambah itu ya. Nggih. Jadi benar-benar ada kegiatan menetapkannya. Ya. Jadi hasilnya nanti tidak hanya calon ini tadi. Kan form data calon toh. Ya sudah. 4 ya koordinator gitu. Nggih. Penetapan koordinator. Sehingga nanti lebih jelas bisa untuk pedoman ini. Oke, ini mungkin hanya selera saja. Kegiatan 5 Kegiatan 5. tahap. Kegiatan 5 tahap 1. Coba bunyinya gimana itu? Raina toh? Gimana? Mohon maaf kurang terdengar, Pak. Kegiatan 5 tahap 1. Nggih. Itu bunyinya kan nggak enak coba. Pelaksanaan kuesioner tanggung jawab karpe apa? Itu Pak, kuesioner yang isinya poin-poinnya untuk dijawab siswa itu adalah mengenai tanggung jawab siswa di dalam pengerjaan tugas, Pak. Berarti kan meminta siswa mengisi kuesioner tanggung jawab. Oh, nggih. Kan apa enak tapi pelaksanaan kuesioner tanggung Nggih. jawab apa karpe kan? Nggih, Pak. Yang dilaksanakan kuesioner tanggung jawab kan? Apa gitu? Nggih. Meminta siswa mengisi kuesioner. Mengisi. Siswa mengisi kuesioner tanggung jawab. Nggih. Sudah itu. Oke, kemudian ini seperti yang tadi Mas Agus tadi, tolong juga ada konsultasi dengan kepala sekolah ya. Ini sudah saya masukkan, Pak. Ini dalam pembuatan jadwal kunjungan yang di kegiatan 2. Saya ada konsultasi dengan kepala sekolah sebelum mencetak jadwal kunjungannya itu. Oh ya sudah, oke, nggak apa-apa. Ya, wes benar. Oke. Kemudian terakhir sama dengan yang tadi, kok kegiatan 2 itu Anda menerapkan nasionalisme? Ada di mana bisa menerapkan nasionalisme di kegiatan kedua ini? Nah, di kegiatan 2 ini adalah melakukan sosialisasi, Pak, nanti kepada siswa kelas 6 mengenai naungan ini. Nah, ini kan termasuk dalam kondisi pandemi, jadi tidak diperkenankan untuk misalkan mengumpulkan siswa ataupun mengumpulkan orang tua. Jadi di sini saya adalah siswa yang ditunjuk jadi koordinator tadi, itu nanti adalah mampu menyampaikan info itu dan juga didampingi oleh saya sebagai guru ke masing-masing rumah itu dalam bentuk adalah gotong royong, Pak, sehingga dapat terlaksanakan nilai nasionalisme, Pak. Oke. Pembelajarannya nanti di mana? Jadi gini, Pak, nanti ada ini di kegiatan pelaksanaan. Nah, kegiatan pembelajarannya itu mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung dari saat ini, yaitu nanti ada
mengikuti tema, Pak. Sekarang masih tema 2, Pak. Maksud saya Mau menghadapi gimana, bagaimana gitu loh. Pelaksanaan pembelajarannya gitu ya, Pak? Iya. Kan Anda kan mengunjungi koordinator. Oke. Terus kemudian pada koordinator itu saya di sana memberikan arahan dan juga memberikan tugas untuk disampaikan ke teman yang lainnya seperti itu, Pak. Kemudian nanti di setiap akhir hari Minggu karena di sini ada 6 pembelajaran, saya adakan evaluasi seperti itu, Pak, setiap minggunya. Berarti koordinator nanti menggantikan fungsi Anda sebagai guru. Tapi tetap saya dampingi seperti itu, Pak. Mengapa saya tanyakan tadi kan berapa orang itu kan? Ya, Lebih 19. banyak kan? Kalau bisa itu ya dijadikan dua kelompok begitu. Kalau itu dijadikan satu kelompok, mesake toh ngurusi wong lolokan. Itu loh. Nah, kalau bisa itu dibagi 2 sehingga agak imbang semuanya. Koordinator itu juga tanggung jawab sekitar 7 toh. Iya, Pak. Sekitar 7 orang itu. Kalau semuanya kalau dia mesake 6-7 orang lah. Kalau semuanya mesake itu yang di mana Kedawung apa yang mana yang banyak itu yang di Jambangan, Pak. Malah Jambangan, dusunnya terpelosok, paling terpelosok, Pak. Nah, itu ya kalau bisa ya di tata ulang menjadi 2 kelompok itu yang relatif berdekatan sehingga nanti koordinatornya malah ora sempat sinau ke koordinator. Nggih. Karena akan ikut berkunjung. Mungkin begitu. Atau nanti dalam pembelajarannya mereka diminta datang ke rumah koordinator begitu. Oh, nggih, Pak. Iya toh? Nggih. Jadi mungkin itu di tata ulang ininya apa prosedurnya toh. Nanti justru kan ada dibagi 3 kelompok lah katakan begitu kan. Ada 2 di Jambangan, 1 di Kedawung. Nah, yang masing-masing kelompok itu nanti ketika Anda berkunjung ke koordinator, mintalah yang lainnya ngumpulnya di koordinator begitu. Sehingga tadi kan masalahnya kan Anda berkunjung kan ora tekan-tekan loh wong murid oke lumayan gitu kan. Iya. Nah, dengan dikumpulkan kan sekali berkunjung Anda sudah kena 7 orang, kena 6 orang, kena 6 orang gitu. Maka saran saya tadi yang di Jambangan itu bagi 2, kemudian masing-masing itu punya koordinator dan ketika Anda berkunjung, anak-anak diminta berkumpulnya di koordinator dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kira-kira seperti itu akan lebih baik. Anunya lebih jalan benar gitu loh. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Lalu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Bapak. Mohon maaf Ibu Nani masih belum di-unmute, Bu. Ya, demikian pengkayaan dan penyempurnaan rancangan aktualisasi Mas Firda Dwi Cahya Saputra. Dan untuk selanjutnya saya kira masukan-masukan itu bagus karena kemarin memang saya tidak menanyakan berapa orangnya, hanya dibagi dalam 2 koordinator itu. Masukan yang bagus. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Ustadi, dan terima kasih kepada penguji. Untuk selanjutnya kami mohon Mas Firda melaksanakan rancangan aktualisasi ini dalam pelaksanaan kegiatan di 2 bulan mendatang dengan hasil yang terbaik, ya, hasil terbaik karena beliau ini semangat sekali Bapak Mentor. Kami mohon pendampingan di 2 bulan ke depan. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Mbak Yuwita Vivi Yuliana SPD dengan judul peningkatan ya ini ya diganti hasil belajar siswa pada materi sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui